Waalaikumsalam, kabar baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya. Eh, ini saya Pak mendapat tugas dari fasilitator itu untuk menuntaskan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Yaitu di sini diminta atau diperintahkan untuk mewawancarai kepala sekolah tempat CGP dan satu orang lagi kepala sekolah di luar CGP yang bisa diajak kerjasama berkolaborasi untuk menanyakan tentang pengambilan keputusan Pak, yang ada dilema etika ataupun bujukan moralnya yang terjadi selama seorang kepala sekolah itu memimpin. Pasti ada keputusan-keputusan diambil Pak, mungkin hampir setiap hari Pak ya, ada keputusan yang diambil itu berdasarkan kebijakan sebagai seorang pemimpin. Jadi di sini saya minta izin kepada Bapak untuk bertanya, berkolaborasi, melakukan wawancara sebagai tugas ini. Apakah Bapak bersedia dan memberikan izin kira-kira? Alhamdulillah Pak. Jadi kalau memang keputusan daripada untuk pendidikan daripada guru CGP, waktu dan wawancara ini bisa dilaksanakan pada hari ini. Ada waktu untuk dilaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah meluangkan sedikit waktunya untuk kami bertanya dan mewawancarai Bapak. Oke Bapak, langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan. Ya. Yaitu pertanyaan pertama itu, selama Bapak menjabat sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah, memang yang namanya kasus sebuah dilema tadi. Benar. Ya, sebuah dilema yang mesti harus diselesaikan. Nah, untuk mengidentifikasinya kita melihat dulu tingkat kasus yang dia lakukan, yang dilakukan oleh baik seorang guru maupun seorang siswa. Nah, sebagaimana seorang guru ini, pada dasarnya kita sudah membuat suatu kesepakatan. Contohnya yang langsung kita lihat, saya kedisiplinan. Ada guru yang melakukan ketidakdisiplinan atau terlambat. Nah, itu sebuah dilema bagi saya, bagaimana untuk mengidentifikasikannya ataupun memproses kasus yang tersebut. Karena apa? Ini menyangkut dengan yang pertama perasaan sebagai manusia sosial, dan ada hal-hal lain yang barangkali mungkin kita sendiri tidak mengetahui tentang ibu tersebut sehingga dia terlambat. Itu dilemanya tadi. Berarti Bapak tahu bahwa rata-rata kasus yang ada di sekolah ini adalah menjadi dilema etika bagi Bapak. Oke. Selanjutnya itu Bapak, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, jadi atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sehingga Bapak merasa bimbang mengambil tindakan apa terhadap dua kasus ini karena dua-duanya baik. Apa yang menjadi patokan bagi Bapak untuk memilih salah satu yang terbaik begitu? Ya, ini satu dilema lagi. Ya benar. Memang untuk mengambil keputusan dan dalam kasus yang sama-sama benar, ini terus terang dilema bagi saya sebagai kepala sekolah. Yang pertama, memang kita menjelaskan pada guru tersebut di mana kewajiban utamanya yang harus diselesaikan dulu. Nah, baru misalnya kewajiban dia adalah untuk melaksanakan tugas di sekolah, saya mengajar. Dan ada satu lagi kewajibannya di rumah, misalnya suami sakit, anak sakit, itu kan sebuah sama-sama benar. Yang mana dulu harus dilaksanakan. Nah, barangkali dia kalau memang sebagai orang yang memiliki satu prinsipnya yang baik, dia tentu menjalankan tugasnya, kewajiban utamanya di sekolah. Karena apa? Dia sudah mengikat tugas atau tanggung jawabnya di sekolah dengan ya dibayar gajinya, dibayar honornya, dibayar haknya. Nah, ataupun kalau memang dia bersikap positif,
dia bisa memberitahukan pada kepala sekolah, Pak, saya hari ini barangkali tidak bisa hadir ke sekolah karena ada tugas yang tidak bisa saya elak, sehingga saya ganti dengan bulan dengan tanggung jawabnya orang lain. Itu kan sebuah dilema yang merasa pasti ringan untuk menghadapi oleh kepala sekolah. Makanya oleh karena itu setiap keputusan ini memang sebuah proses yang harus bisa musyawarah dengan guru ataupun warga sekolah yang lain. Berarti Bapak sudah pernah mengalami memang bahwa Bapak itu akan mengambil satu keputusan yang baik di antara dua keputusan itu. Iya. Oke, selanjutnya Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, langkah-langkah yang sering dilakukan ya, pertama kalau memang ada persoalan yang tidak bisa disanggup dipikirkan oleh kepala sekolah memberi semacam kesepakatan adalah bentuk rapat. Bentuk rapat memanggil para dewan guru ataupun tenaga pendidik ataupun warga sekolah yang lainnya, Stakeholder Pak ya? Stakeholder, untuk duduk bersama membicarakan masalah tindakan apa yang harus kita ambil apabila warga sekolah ini melanggar peraturan, baik itu berhubungan dengan siswa, dengan guru, dengan pendidik ataupun warga sekolah lainnya. Itu selalu mengadakan pendekatan bersama atau kesepakatan bersama dalam bentuk rapat-rapat, baik rapat besar atau rapat kecil, atau tim-tim sekolah untuk mengambil satu keputusan yang lebih tepat agar jangan terjadi persoalannya lebih rumit lagi, ketimbang menyelesaikan masalahnya timbul masalah lain. Itu tujuannya kita meredakan itu. Untuk selanjutnya ini Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya di sini selama ini Bapak sudah mengambil inisiatif atau hal efektif sehingga terasa ringan pengambilan dilema etika tersebut, pengambilan kebijakan itu. Apa kira-kira hal efektif yang Bapak lakukan? Nah, yang untuk kita ambil langkah-langkah yang lebih efektif bagi warga sekolah ataupun guru atau siswa yang melanggar, barangkali dia dipanggil secara individu, diarahkan ke kantor tentang kita bicarakan masalah pelanggaran yang selama ini dia lakukan. Nah, kalau memang tidak bisa dia merubah dalam waktu singkat, sedikit demi sedikit kan rasanya bisa untuk berubah. Nah, artinya kegiatan yang selama ini tidak baik yang dilakukan atau ditampilkan di sekolah sedikit demi sedikit bisa hilang ataupun berkurang lah. Nah, itu langkah yang paling efektif saya lakukan. Saya memanggil secara individu dulu, membina, memberi arahan tentang kesalahan yang dilakukan selama ini. Nah, begitu Pak. Berarti Bapak memanggil yang terlibat di situ dulu, memanggil secara individu, secara pribadi itu masuk ke ruangan kepala sekolah, lalu Bapak berikan arahan atau tanya jawab dengan Bapak verifikasi istilahnya dengan mereka. Oke. Selanjutnya ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Ada nggak hal-hal yang menjadi hambatan atau tantangan sehingga Bapak menjadi lebih benar hati-hati, atau ada sedikit yang melintang tapi Bapak tetap mengambil keputusan tersebut? Kira-kira selama ini ada nggak yang menjadi hal tantangan bagi Bapak? Tantangan inilah bagi kita ini berhubungan dengan manusia bagi. Nah, karena berhubungan dengan manusia, tantangan itu pasti ada. Nah, ada enaknya dan ada tidak enaknya. Yang namanya sebuah keputusan ataupun sebuah peraturan, kalau memang dilanggar dia tidak salah. Tidak salah artinya setidaknya kita tetap memberi sanksinya, barangkali teguran, panggilan, bimbingan, kan, catatan kecil tentang kesalahan yang dilakukan oleh ibu. Nah, makanya sebagai manusia kita merupakan tantangan untuk mengeputuskan itu memang cukup jelas, karena kita ada perasaan tidak enak, ada kasih sayang, ada istilahnya emosi, sehingga kalau memikirkan itu memang tantangan bagi kita untuk membuat. Tapi kalau kita sebagai kepala, kalau memang keputusan itu sudah disepakati,
mengapa harus kita takut dengan dilema itu? Kalau memang dia jelas-jelas melakukan pelanggaran, nah gitu ya. Berarti Bapak benar-benar melihat dulu tantangan itu sebagai sebuah kasusnya itu harus memang ada selesaikan, karena tantangan itu insya Allah selama ini bisa Bapak hadapi. Tapi Bapak akui juga bahwa banyak tantangan yang ada. Memang cukup banyak. Cukup banyak Pak ya. Oke, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tetap nih? Jadwal tetap dalam penyelesaian sebuah kasus. Misalnya kasus ini bisa Bapak selesaikan hari ini, kasus ini panjang bisa diselesaikan 2-3 hari atau mingguan atau bulanan. Selama ini Bapak ada jadwal khusus nggak? Jadwal khusus pembagian waktu dalam menyelesaikan dilema etika atau pengambilan keputusan Bapak. Ada Bapak buat rentang waktunya kira-kira selama ini? Nah, kalau memang untuk kita mengatur waktu tentang sebuah kasus memang tidak ada tidak ada. Cuman kita lihat dulu tingkat tingkat besarnya kesalahan yang dilakukan. Nah, kalau memang sebuah kasus itu bisa diselesaikan pada waktu singkat, ya pada waktu itu bisa kita selesaikan saja. Kalau memang itu kasus itu memang tidak bisa atau membutuhkan orang luar ataupun pemimpin ataupun orang tua murid ataupun orang lain yang berhubungan dengan kasus yang dilakukan, berarti kita harus atur waktunya dalam rentang kejadian tersebut. Kapan harus kita pertemukan orang ini agar kasus ini bisa selesai. Nah, baru di situ kita membuat satu urutan waktu-waktunya. Secara khusus memang tidak ada kita buat waktu untuk menyelesaikan kasus. Kita hanya menyelesaikan kasus itu ketika kasus itu terjadi. Baru kita akhir nanti kapan waktunya kita selesaikan. Berarti muncul waktu itu tergantung tingkat besar atau kecilnya kasus tersebut. Benar. Itu yang selanjutnya Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang membantu Bapak untuk menyelesaikan kasus? Alhamdulillah, jadi karena kita di sini adalah kolaborasi dengan semua warga sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan dewan guru, semua keputusan itu diambil berdasarkan keputusan, bukan otoriter dari kepala sekolah. Sehingga saya alhamdulillah dapat bantuan dari wakil kepala, pengajaran, dan guru-guru yang lain untuk membantu sebuah kasus ini. Makanya saya kalau ada satu kasus yang memang tidak bisa saya selesaikan secara pribadi, alhamdulillah saya ajak semua guru, ajak semua warga sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus ini. Itulah mereka yang membantu saya, yang membantu saya untuk mencari jalan keluarnya untuk sebuah kasus yang sedang kita hadapi. Nah, orang itulah yang membantu saya, guru-guru ataupun wakil kepala. Berarti intinya di sini kalau seandainya ada kasus yang menurut Bapak tidak bisa Bapak selesaikan sendiri, maka Bapak akan berbagi, ataupun Bapak akan meminta pendapat dari warga sekolah, seperti warga kurikulum, pengajaran, guru-guru senior dan guru-guru lain yang termasuk di dalam warga sekolah SMP Losawang ini. Begitu Pak ya. Ini terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini? Pengalaman yang bisa Bapak petik dari hikmah-hikmah kasus-kasus inilah, kira-kira apa Bapak? Ya, pengalaman yang pertama memang kita sebagai seorang kepala ini punya profesional tentang pengetahuan umum, pengetahuan masyarakat, kemudian ada memiliki nilai etika sosial yang tinggi, kemudian memiliki kolaborasi dengan teman-teman, sehingga dengan itu semua barangkali kita bisa menghadapi sebuah kasus walaupun tidak cepat selesai, tapi bisa menyelesaikan sebuah kasus itu dengan tenang dan aman tadi. Dengan pengalaman profesional seorang guru, punya nilai etika sosial yang tinggi, kemudian nilai persatuan dengan semua warga sekolah, barangkali inilah yang bisa membantu saya untuk menghadapi sebuah kasus yang ada di sekolah ini. Apakah hubungan dengan anak-anak, apakah hubungan dengan guru, nah itu
itulah yang mendukung saya sebagai kepala sekolah tadi untuk menyelesaikan sebuah kasus yang saya hadapi. Oke, ketika saya melihat semua pengalaman Bapak ini Bapak, jadi saya ingin berpikir juga bahwa Bapak bisa kami jadikan sebagai contoh juga dan menjadikan referensi bagi kami dalam menyelesaikan masalah atau kebijakan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Berarti di sini saya bisa ambil kesimpulannya bahwa Bapak kalau tidak bisa terpikirkan sendiri, maka Bapak akan mengajak semacam kolaborasi atau jejak pendapat, berbagi pengalaman, menanyakan kepada stakeholder, semua warga sekolah di sini untuk mencari solusi bersama-sama bagaimana supaya tepatnya dalam pengambilan sebuah kebijakan dari Bapak. Saya rasa itu sebuah pengalaman yang berharga Bapak yang bisa saya petik, dan izin Bapak ini akan saya masukkan ke LMS, ke YouTube, bisa jadi untuk sebagai bahan referensi bagi kami dan untuk sebagai bahan rujukan juga bagi kita bahwa dalam mengambil keputusan itu berdasarkan jejak pendapat dari berbagai kepala sekolah atau pimpinan pembelajaran, pimpinan pendidikan. Di sini kita bisa mengetahui kalau musyawarah itu juga perlu diperhatikan dan kebijakan itu juga akan diambil. Yes, betul. Karena di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua mengalami unsur kebenaran, maka harus diambil satu ketepatan yang pas untuk supaya yang kita ambil itu menjadi solusi yang bermanfaat bagi orang banyak. Yes. Saya selesai, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya bagi saya. Saya mohon izin, saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.